teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pajak pertambahan nilai. Apa kalian tahu pajak pertambahan nilai itu apa? Jadi, pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang diberikan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Selanjutnya, objek PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan objek PPN adalah pajak penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP di luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, dan yang terakhir, ekspor JKP oleh PKP. Secara khusus, PPN juga dikenakan atas dua hal, yaitu yang pertama, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Yang kedua, penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan pemula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, stasiun wagon, van, dan kombi, kecuali. Baiklah, selanjutnya mengenai subjek PPN. Subjek PPN dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengusaha kena pajak atau PKP, di mana PPN dipungut oleh PKP dalam tiga hal. 1. PKP melakukan penyerahan BPKP. 2. PKP melakukan penyerahan JKP. 3. PKP melakukan ekspor BKP, ekspor PKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Yang kedua, non-PKP, di mana PPN akan tetap terutang meski yang melakukan kegiatan bukanlah berstatus PKP. Dalam hal ini, 1. Impor BKP. 2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 3. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Melakukan kegiatan membangun sendiri. Sementara, orang pribadi yang memanfaatkan BKP atau JKP di dalam daerah pabean Indonesia juga merupakan subjek PPN. Namun, kewajiban subjek PPN yang memanfaatkan atau mengonsumsi BKP atau JKP di dalam daerah pabean ini hanya sebatas pada pembayaran PPN, yang umumnya harga yang dibayarkan oleh konsumen sudah termasuk pungutan PPN. Kewajiban subjek PPN orang pribadi maupun non-PKP ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau Undang-Undang PPN Pasal 4 Ayat 1 huruf B dan huruf E serta Pasal 16C. Pengusaha kecil juga merupakan subjek PPN dalam kewajiban-kewajiban yang mengikat, utamanya apabila pengusaha kecil memilih untuk ditetapkan sebagai PKP. Pengusaha kena pajak sebagai pihak yang menyetor dan melaporkan PPN. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap tanggal di akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN dan PKP. Kedua, sesuai dengan ketentuan PMK 0197/PMK 03/2013, suatu perusahaan atau seseorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar dalam setahun. Keempat, jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah 4,8 miliar, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Kelima, dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN atau pajak penambahan nilai biasanya adalah 10%. Tarif PPN, pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas yang pertama, ekspor
ekspor barang kena pajak berwujud, yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan yang ketiga, ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya mengenai dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua adalah penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor, jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Selanjutnya nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean. Selanjutnya adalah nilai ekspor. Nilai ekspor itu berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya, nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak adalah 1. Untuk pemakai sendiri, barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. 2. Pemberian cuma-cuma, barang kena pajak dan atau jasa kena pajak adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. 3. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata. 4. Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film. 5. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah harga jual eceran. Kemudian, untuk barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Ketujuh, untuk penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang yang atau sebaliknya, penyerahan barang kena pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan. 8. Untuk penyerahan barang kena pajak melalui juru lelang atau harga lelang. 9. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagihkan. Ke-10. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata yang itu 10%. Cara menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN. Rumusnya adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Contoh soal. Perusahaan kena pajak A menjual tunai barang kena pajak kepada perusahaan kena pajak B dengan harga jual sebesar 50 juta rupiah. PPN yang terutang adalah sebagai berikut. 10% dikali 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah. PPN sebesar 5 juta rupiah tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh perusahaan kena pajak A. Sedangkan bagi perusahaan kena pajak B, PPN tersebut merupakan pajak masukan.